Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-32. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, Sri Baginda tidak mau banyak kehilangan waktu, sehingga katanya kemudian, "Pujang Warit, aku tidak dapat mengingkari kesalahanku. Tetapi siapakah yang menyebabkan aku salah menilai kesetiaan adikku dan menteriku Gubar Baleman?" Pertanyaan yang langsung itu terasa menyengat jantungnya. Ternyata bahwa Sri Baginda benar-benar sudah mencium rencananya bersama kedua penasehat itu. Ternyata kehadiran Gubar Baleman dan Mahesa Walungan di peperangan itu bukan sekedar karena Sri Baginda menjadi bingung oleh arus pasukan Singasari, tetapi justru karena Sri Baginda menyadari kekeliruannya. "Kenapa kau diam, Pujang Warit?" Pujang Warit tidak segera menjawab. Tubuhnya menjadi semakin basah oleh keringatnya yang mengalir semakin deras di seluruh tubuhnya. "Jangan membisu, Pujang Warit. Pada saat-saat terakhir, aku mendengar semua rencanamu yang keji. Kau meninggalkan Medan sama sekali bukan karena kau yakin bahwa kau dapat menyusun pertahanan yang kuat, tetapi karena kau sengaja menjerumuskan Gubar Baleman dan Mahesa Walungan ke dalam jurang kehancuran. Kau berharap bahwa pasukan Gubar Baleman dan Mahesa Walungan akan hancur, sedang kedua senopati itu terbunuh. Kau berharap bahwa sisa-sisa pasukan Singasari tidak akan terlampau berbahaya lagi bagimu, sehingga kau akan dapat menghancurkannya di tepi kota ini. Dengan demikian, kau akan mendapat dua kemenangan sekaligus. Kemenangan atas Gubar Baleman dan Mahesa Walungan, dan kemenangan atas Singasari. Kau akan mendapat pujian dan gelar pahlawan yang telah menyelamatkan Kediri dari kehancuran. Bukankah begitu?" Mulut Pujang Warit masih juga serasa terbungkam. Bahkan kini tubuhnya menjadi gemetar menahan perasaannya. Tidak seorang pun yang ada di dalam paseban itu berani mengangkat wajahnya. Kini Sri Baginda Kertajaya sudah sampai pada puncak kemarahannya, meskipun tampaknya ia masih mencoba mengendalikan diri. "Pujang Warit," berkata Sri Baginda, "kenapa kau diam saja?" "Ampun tuanku," berkata Pujang Warit kemudian, "hamba telah melakukan yang paling baik bagi Kediri menurut pendapat hamba. Juga tentang usahamu menyingkirkan Gubar Baleman dan Mahesa Walungan itu juga termasuk usaha terbaik bagi Kediri." "Hamba tuanku, karena menurut penilaian hamba, keduanya sudah tidak menurut perintah tuanku. Keduanya dengan diam-diam telah membangun pertahanan di sebelah utara Ganter tidak setahu tuanku. Itu akan menjadi kebiasaan yang sangat tercela bagi seorang prajurit." "Tetapi apakah pelanggaran itu berarti pemberontakan seperti yang kau katakan? Dan apakah kau yakin bahwa keduanya telah melakukan pelanggaran itu? Aku melarang membawa pasukan ke perbatasan dan mereka mentaatinya. Mereka tidak membawa pasukan ke perbatasan, tetapi hanya ke sebelah utara Ganter. Tetapi membangun suatu pertahanan di luar pengetahuan tuanku, apakah hal itu dapat dibenarkan?" "Tentu tidak.
Tetapi apakah dibenarkan untuk menyalahgunakan kepercayaanku dengan memutarbalikkan kenyataan? Apakah benar Gubar Baleman dan Mahesa Walungan tidak setia kepadaku? Hal itu kita sama-sama tidak tahu. Hamba tidak tahu apa yang tersirat di hatinya yang paling dalam, dan tuanku pun tidak mengetahui. Sri Baginda menarik nafas dalam-dalam. Kini ia dapat membaca wajah senopati muda itu. Agaknya Pujang Warit telah merasa bahwa ia terjebak. Karena itu, dalam keadaan yang tersudut itu, tidak ada pilihan lain baginya daripada mempertahankan harga diri sedapat-dapatnya. Ia yang mengetahui kelemahan dan kekeliruan Sri Baginda itu selalu berusaha menyandarkan tindakannya kepada kekeliruan itu. Meskipun akhirnya Sri Baginda dapat berbuat apa saja atasnya, tetapi ia akan dapat memberikan kepada orang-orang yang ada di Paseban itu bahwa kesalahan itu tidak dapat dibebankannya kepada dirinya sepenuhnya. Para senopati dan para menteri yang ada di Paseban itu pun menjadi heran melihat sikap Pujang Warit. Sebagian dari mereka dapat mengerti seperti juga Sri Baginda bahwa Pujang Warit sudah mendekati keputusasaannya itu. Justru dengan demikian, darah mudanya telah menggelegak tanpa dapat dikendalikan lagi. "Aku akan dihukum mati," berkata Pujang Warit di dalam hatinya. "Sebagai seorang prajurit, tidak pantas aku mati sambil menyembunyikan wajah. Aku harus menengadahkan kepalaku menghadap ke tiang gantungan." Dengan demikian maka Pujang Warit pun merasa tidak perlu lagi untuk menundukkan kepalanya sampai mencium lantai. Kini ia justru duduk dengan dada tengadah. "Aku tidak akan dapat mengelak lagi," katanya pula di dalam hati. Sikap Pujang Warit itu memang mencengangkan mereka yang melihatnya. Namun mereka menjadi heran bahwa Sri Baginda masih saja membiarkannya duduk di tempatnya. "Pujang Warit," Sri Baginda masih berkata wajar meskipun tampak betapa ia menahan hati. "Aku tahu apa yang tersirat di hati Mahesa Walungan dan Gubar Baleman. Mahesa Walungan adalah adikku. Aku mengenalnya sejak kanak-kanak. Tetapi kenapa tuanku mempercayai hamba?" "Ya, kenapa aku mempercayaimu? Apakah karena kau terlampau cerdik atau karena aku terlampau bodoh?" Sri Baginda berhenti sejenak, lalu katanya, "Sedang Gubar Baleman telah membuktikan kesetiaannya di saat-saat terakhir. Meskipun ia telah menguasai seluruh isi istana ini untuk sekedar dapat memberikan penjelasan kepadaku, karena aku sudah tidak memberi waktu lagi kepadanya untuk berbicara." Sri Baginda berhenti sejenak untuk mengatur pernafasannya yang memburu. Tetapi ia tidak berbuat lebih lanjut. Ia tidak merampas kekuasaan dari tanganku, meskipun itu dapat dilakukannya apabila ia mau. Dan tuanku justru membenarkan cara yang demikian, jawab Pujang Warit. Lalu katanya, "Ternyata tuanku memang sudah tidak dapat memegang kekuasaan seperti seharusnya seorang maharaja. Terbukti bahwa para brahmana dan pemimpin agama telah meninggalkan Kediri. Kemudian terjadi kekisruhan di dalam pimpinan keprajuritan karena tuan begitu cepat percaya. Tuanku yang di saat-saat terakhir merasa diri tuanku sebagai titisan dewa, akhirnya tuanku harus mengakui bahwa tuanku tidak lebih dari manusia biasa." Tidak seorang pun yang dapat menilai lain dari sikap Pujang Warit itu kecuali membunuh diri. Tetapi seperti yang diharapkan oleh Pujang Warit, bahwa kematiannya bukanlah kematian seekor tikus di tangan seekor kucing. Namun sikap Pujang Warit itu telah membakar dada Sri Baginda Kertajaya sebagai seorang prajurit.
Meskipun selama ini Sri Baginda yang merasa dirinya sebagai pengejawantahan dewa dari langit, namun dalam keadaan yang panas ini, ia telah terlempar kembali ke dalam kenyataannya sebagai manusia, sebagai seorang prajurit. Itulah sebabnya, maka dengan wajah yang merah Sri Baginda berkata, "Bujang Warit, kau benar. Aku tidak dapat membebankan kesalahan seluruhnya kepadamu. Kau dan aku telah membuat kesalahan yang serupa. Karena itu, kau dan aku bersama-sama harus mendapatkan hukuman. Hukuman yang sama sebagai prajurit-prajurit Kediri. Sebagai kesatria Kediri yang jujur, hukuman itu harus dijatuhkan kepada kita bersama-sama. Hukuman itu adalah perang tanding antara dua orang prajurit yang sama-sama bersalah." Kata-kata Sri Baginda Kertajaya itu ternyata telah mengguncangkan Paseban. Beberapa orang senopati tersentak dan bahkan ada di antara mereka yang bergeser maju. Salah seorang dari mereka tiba-tiba saja berkata, "Ampun tuanku, kenapa tuanku menjatuhkan keputusan itu?" "Ya, itu keputusanku. Tuanku, sebelum terlambat, tuanku dapat menunjuk salah seorang dari kami untuk mewakili tuanku melakukan perang tanding atas nama tuanku." "Tidak, aku berkata sepenuh kesadaranku. Tetapi itu terlampau terhormat bagi Bujang Warit yang telah dengan jelas melakukan pengkhianatan terhadap tuanku dan Kediri. Tetapi sudah aku katakan, aku pun telah bersalah." Senopati yang lain menyela, "Tetapi kami adalah prajuritnya yang setia kepada Sri Baginda. Adalah sepantasnya salah seorang dari kami dapat mewakili Sri Baginda." Sri Baginda Kertajaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku sangat berterima kasih kepada kesetiaan kalian. Tetapi aku tahu bahwa akulah yang harus mendapatkan hukuman. Aku sebagai manusia dan prajurit seperti yang dikatakan oleh Bujang Warit. Sehingga dengan demikian, maka aku adalah pribadi." Sri Baginda berhenti sejenak. Lalu katanya, "Aku sama sekali tidak merendahkan kemampuan kalian. Aku tahu bahwa Senopati Kediri adalah prajurit-prajurit pilih tanding. Tetapi Bujang Warit memang mempunyai beberapa kelebihan, sehingga sepantasnya lah bahwa aku sebagai seorang prajurit harus melayaninya. Apalagi taruhannya aku tentukan pula, yaitu pimpinan tertinggi atas Kediri." "Tuanku, tuanku, tuanku!" Hampir serentak mereka yang ada di Paseban berseru dengan wajah yang tegang. "Nah, sediakan gelanggang di halaman Paseban ini. Cepat, setelah perang tanding ini selesai, aku atau Bujang Warit masih harus menyelesaikan orang-orang Tumapel yang sedang berusaha menguasai seluruh daerah Kediri." Sejenak para senopati dan menteri yang ada di Paseban itu tidak beranjak dari tempatnya. Mereka saling berpandangan dengan penuh keraguan-raguan. "Cepat!" teriak Sri Baginda. Lalu katanya, "Tetapi aku tidak akan berbuat serupa itu dengan kedua penasehatku ini. Penasehatku yang lain kuperkenankan menyaksikan perang tanding ini. Tetapi yang dua ini harus berada di bawah pengawasan. Kalau Bujang Warit menang di dalam perang tanding ini, kalian akan bebas. Dan terserah apa yang akan diputuskan oleh Bujang Warit atas kalian." Maka setiap dada pun menjadi berdebar-debar. Para pengawal di halaman pun menjadi keheranan atas keputusan itu. Belum pernah Sri Baginda begitu merendahkan dirinya melayani perang tanding melawan seorang senopati. "Aku adalah seorang prajurit," geram Baginda berulang-ulang. Tidak seorang pun yang dapat mencegah keputusan Sri Baginda. Dengan demikian, maka para prajurit yang ada beserta para menteri pun segera membuat sebuah lingkaran di halaman sebagai arena perang tanding.
Ujang Warid sendiri sebenarnya terkejut mendengar keputusan Sri Baginda itu. Namun karena ia yakin bahwa seandainya tidak demikian, maka ia pun akan dihukum mati. Maka tantangan itu adalah jalan yang paling baik yang tersedia baginya. Meskipun ia tahu bahwa Sri Baginda adalah maha prajurit yang tidak ada bandingnya. Tetapi aku belum pernah meyakinkan kemampuan Sri Baginda, berkata Pujang Warid di dalam hatinya. Aku hanya pernah menyaksikan beberapa bentuk kelebihannya dari orang lain. Tetapi bagi Pujang Warid yang pernah berguru bertahun-tahun, semuanya itu bukanlah hal yang mengecilkan hati. Sejenak kemudian maka arena pun telah siap. Sri Baginda menuruni tangga Paseban tanpa tanda-tanda kebesaran yang biasanya tidak pernah terpisah daripadanya. Bahkan bukan saja sekedar tanda kebesaran seorang maharaja, tetapi Sri Baginda telah menganggap dirinya sebagai titisan dewa-dewa. Tetapi kini ia menuruni tangga sebagai seorang prajurit, sebagai pribadi yang sudah siap menyelesaikan masalah pribadinya. Kesalahannya terhadap Kediri harus ditebusnya dengan perang tanding. Bagi Sri Baginda Kertajaya, hal itu merupakan suatu pengorbanan yang luar biasa. Tetapi hal itu kini dengan sadar telah dikehendakinya sendiri. Setelah semuanya siap dan kedua orang yang akan berperang tanding itu sudah berada di arena, maka bertanyalah Sri Baginda kepada Pujang Warid. Senjata apakah yang kau kehendaki, Pujang Warid? Bagaimanapun juga, tatapan mata Sri Baginda telah membentur hati Pujang Warid, sehingga seisi dadanya serasa berguncang. Sebutkan senjata apa yang kau kehendaki. Aku akan menyesuaikan diri. Pujang Warid ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia berkata, terserahlah kepada Sri Baginda. Kau sudah membawa pedang di lambungmu. Apakah kau akan mempergunakan pedang? Baiklah tuanku, hamba akan mempergunakan pedang. Sri Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian kepada seorang prajurit yang berdiri di pinggir arena, Sri Baginda berkata, berikan pedangmu. Tetapi pedang ini adalah pedang seorang prajurit pengawal tuanku. Bukankah kau menerima pedang itu dari pimpinan keprajuritan? Prajurit itu mengangguk. Hamba tuanku. Nah, berikan pedangmu. Prajurit itu ragu-ragu sejenak, namun kemudian oleh pesona yang tidak dimengertinya, maka ditariknya pedangnya dan kemudian dengan tangan gemetar diserahkannya pedang itu kepada Sri Baginda. Terima kasih, berkata Sri Baginda. Kemudian sambil menghadap kepada Pujang Warid, Sri Baginda berkata, nah, Pujang Warid, aku sekarang sudah bersenjata pedang seperti senjatamu. Marilah kita mulai dengan hukuman yang sama-sama dibebankan kepada kita. Siapa yang menang, ia berhak atas segala-galanya di Kediri. Siapa yang kalah, biarlah ia menanggung hukuman atas kesalahan yang telah terjadi dan yang telah mengakibatkan Kediri terpecah belah. Pujang Warid masih juga ragu-ragu, namun kemudian disentakkannya giginya sambil menggeram di dalam hati. Aku bukan pengecut. Dah, bersiaplah, berkata Sri Baginda kemudian. Pujang Warid mengerahkan segenap keberanian yang ada di dalam dirinya. Maka jawabnya, baiklah tuanku, hamba hanya sekedar menjalani perintah tuanku. Ya, kalau kau sekarang melawan aku, ini sama sekali bukan suatu kesalahan. Justru kita sedang menentukan siapakah yang masih mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Agung. Karena sekarang aku pun sadar bahwa aku bukannya titisan dewa-dewa seperti yang aku sangka sendiri.
karena di dalam suatu ketika aku telah dilepaskan oleh dewa-dewa tertinggi." Bujang Warit tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian dengan tangan bergetar mencabut pedangnya pula. Pedang seorang perwira yang memiliki kemampuan pilih tanding. Sri Baginda mengerutkan keningnya. Ia melihat perbedaan jenis pedang yang dipergunakannya dan yang dipergunakan oleh senopati muda itu. Tetapi Sri Baginda tidak menghiraukannya karena Sri Baginda menyangka bahwa pedang itu adalah pedang prajurit Kediri. "Marilah kita segera mulai," berkata Sri Baginda. "Nah, aku minta 3 orang senopati yang akan menjadi saksi dari perkelahian ini. Ketiganya harus mengawasi bahwa aku dan Bujang Warit harus berkelahi dengan jujur. Kalau ada di antara kami yang curang, maka ketiga senopati itu dapat mengambil tindakan yang wajar tanpa tebang pilih." Sejenak para prajurit dan senopati yang ada di seputar gelanggang itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian Sri Baginda telah menunjuk 3 di antaranya. Katanya, "Kau, dan kau. Jangan ragu-ragu, majulah. Lihatlah bagaimana kami akan berperang tanding. Kami adalah prajurit-prajurit Kediri." 3 orang perwira yang ditunjuk itu sama sekali tidak dapat mengelak lagi. Mereka pun kemudian melangkah maju, mencabut pedang-pedang mereka dan berdiri berpencaran. Mereka harus mengawasi perang tanding itu sebaik-baiknya. Merekalah yang bertanggung jawab apabila terjadi kecurangan, dan mereka dapat bertindak apabila perlu dengan kekerasan. Semuanya pun kemudian sudah siap. Para saksi pun sudah siap. Sri Baginda dan Bujang Warit pun sudah siap pula. Nah, semua sudah di tempatnya. Sekarang aku adalah prajurit yang sedang menjalani hukuman. Karena itu, terserahlah kepada para saksi kapan kita harus mulai, berkata Sri Baginda kemudian. Para saksi itu pun saling berpandangan. Kemudian meskipun tidak ditunjuk, maka senopati yang tertua dari ketiganya pun maju selangkah sambil berkata, "Ampun tuanku, hambalah yang akan memimpin perang tanding ini." "Bagus, pimpinlah sebaik-baiknya." "Hamba tuanku." Perwira itu terdiam sejenak, lalu katanya, "Tetapi yang pertama-tama, hamba ingin memperingatkan bahwa perang tanding ini harus adil. Kedua senjata pesertanya harus seimbang." "Bukankah senjata kami sudah seimbang?" "Pedang yang tuanku pergunakan adalah pedang prajurit biasa." "Lalu bagaimana dengan pedang Bujang Warit?" "Pedang itu adalah pedang yang khusus." "Jadi apakah ada perbedaan senjata antara seorang prajurit dan seorang senopati? Bukankah semuanya itu adalah prajurit Kediri?" "Pedang Bujang Warit bukannya pedang yang lazim dipergunakan oleh para prajurit dan bahkan para senopati Kediri. Pedang itu adalah pedang pusaka yang dibawanya sendiri, meskipun bentuknya mirip dengan pedang prajurit Kediri." "Apakah bedanya? Aku dapat mempergunakan senjata apa saja." "Bahannya berbeda tuanku. Pedang Bujang Warit terbuat dari bahan yang jauh lebih baik dari bahan pedang para prajurit yang dibuat oleh para juru pembuat senjata para pandai besi yang sekaligus dalam jumlah yang besar. Sedang pedang Bujang Warit adalah pedang yang hanya dibuat khusus untuknya oleh seorang empu yang terpilih." Sri Baginda merenung sejenak, namun kemudian sambil tersenyum Sri Baginda berkata, "Aku akan mempergunakan pedang prajurit Kediri ini sebagaimana aku seorang prajurit. Kalau pedang ini gagal bukan karena kesalahanku, maka alangkah malangnya nasib setiap prajurit Kediri."
Senopati yang menjadi saksi itu mengerutkan keningnya, tetapi tampak betapa hatinya dicekam oleh kecemasan, karena kebetulan sekali ia mengerti betapa kuatnya pedang Bujang Warit itu. Bahkan ia pernah melihat Bujang Warit memamerkan senjatanya dan mematahkan beberapa helai pedang lainnya tanpa menjadi cacat seujung duri pun. "Tuanku," berkata senopati itu, "apakah tuanku berkenan mempergunakan pedang hamba?" Tetapi Sri Baginda menggelengkan kepalanya. "Tidak." Senopati yang akan menjadi saksi dari perang tanding itu tidak dapat memaksa, meskipun hatinya menjadi sangat cemas. Tetapi hal itu agaknya memang sudah dihentikan oleh Baginda, sehingga akhirnya ia pun harus membiarkannya mempergunakan pedang prajurit pengawal itu. Dalam pada itu, di medan pertempuran di sebelah utara Ganter, kedua pasukan telah terlibat di dalam peperangan yang semakin seru. Keduanya telah mengerahkan segenap kekuatan yang ada. Pasukan Singasari telah turun seluruhnya ke medan perang dengan segala macam tanda-tanda kebesaran. Sedang Mahesa Walungan telah membawa setiap orang yang ada di dalam perkemahannya. Namun jumlah prajurit Singasari yang lebih besar ternyata benar-benar telah berpengaruh pada perang itu. Perlahan-lahan namun pasti, pasukan Singasari telah berhasil mendesak pasukan Kediri. Meskipun setiap prajurit dari Kediri telah bertempur tanpa mengenal arti menyerah, tetapi seorang demi seorang prajurit Kediri berguguran seperti juga prajurit Singasari. Seorang demi seorang, pasukan kedua belah pihak itu selalu berkurang. Meskipun pasukan Kediri sama sekali tidak berputus asa, namun garis perlawanan mereka pun bergeser setapak demi setapak karena arus prajurit Singasari yang tidak terbendung lagi. Mahesa Walungan yang memegang pimpinan pasukan Kediri bertempur dengan gigihnya. Ternyata bahwa Mahesa Walungan benar-benar seorang yang memiliki banyak kelebihan dari orang kebanyakan. Senjatanya sebuah pedang panjang, menyambar-nyambar seperti paruh burung Garuda. Suaranya berdesing-desing memutari lawannya. Tetapi lawannya itu adalah Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, orang yang aneh dan banyak sekali menyimpan rahasia di dalam dirinya. Rahasia yang dirinya sendiri hampir tidak mengenalinya. Dengan kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam dirinya, Ken Arok bertempur dengan gigihnya. Serangan-serangan Mahesa Walungan yang betapapun berbahayanya selalu dapat dihindarinya atau ditangkisnya. Meskipun kadang-kadang ia kehilangan irama seorang raja, namun ia tidak dapat didesak oleh kelebihan yang ada di dalam diri Mahesa Walungan, karena Ken Arok pun memilikinya pula. Mahesa Walungan sebagai seorang kesatria yang sejak kecilnya berada di dalam lingkungan istana serta segala macam adat dan tata cara, kadang-kadang menjadi heran melihat sikap dan gerak Sri Rajasa. Kadang-kadang Sri Rajasa bertempur sebagai seorang raja yang besar, namun apabila serangan Mahesa Walungan semakin mendesaknya, tiba-tiba saja Raja Singasari itu menjadi kasar dan garang. Senjatanya berputar-putar tanpa arah dan tampaknya seperti tidak ada pegangan. Tetapi gerak yang demikian yang seharusnya dengan mudah dapat ditembusnya, namun pedang Sri Rajasa justru menjadi sebaliknya. Gerak-gerak yang kasar dan tidak beraturan itu justru merupakan benteng yang sangat rapat,
mengitari dirinya dari segenap serangan. Sekali-sekali Mahesa Walungan memang terpaksa meloncat surut untuk mencoba menilai tata gerak lawannya. Namun setiap kali dengan tiba-tiba saja Sri Rajasa sudah menyerangnya dengan kecepatan yang hampir tidak disangka-sangkanya. Namun Mahesa Walungan adalah seseorang yang matang dalam ilmu olah senjata. Karena itu, maka betapapun dahsyatnya lawannya, ia tidak kehilangan akal. Bahkan semakin lama tata geraknya pun menjadi semakin mapan. Kekuatan-kekuatan cadangan yang tersimpan di dalam dirinya pun mulai tersalur ke tangannya. Sehingga dengan demikian, gerak pedangnya pun menjadi semakin cepat dan kuat. Kemampuan yang seolah-olah berkembang itu terasa juga oleh Sri Rajasa. Kekuatan Mahesa Walungan seakan-akan menjadi bertambah-tambah. Setiap benturan, terasa tangan Sri Rajasa menjadi nyeri, sehingga kadang-kadang senjatanya seolah-olah ingin meloncat dari genggaman. Ia menggeram di dalam hatinya. Agaknya di saat-saat terakhir, Mahesa Walungan mengerahkan segenap kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya. Semua aji dan kekuatan lahir dan batin. Sebenarnya lah, Mahesa Walungan yang melihat pasukannya semakin terdesak itu pun tidak lagi dapat membiarkan peperangan itu berlangsung semakin lama. Dengan segenap kemampuan yang ada, maka dibangunnya segenap kekuatan lahir dan batin yang ada di dalam dirinya. Dengan penuh tanggung jawab, Mahesa Walungan memusatkan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya, disusunnya dalam tata gerak yang sudah dikuasainya, menjadi suatu kekuatan yang tiada taranya. Seperti pada saat-saat ia membuat lubang pada papan yang tebal, maka kini tangannya yang seakan-akan bergetar itu telah dialiri oleh kekuatan ilmu yang tiada taranya. Sri Rajasa terkejut merasakan benturan-benturan berikutnya. Ia sadar bahwa ia berhadapan dengan seseorang yang menyimpan ilmu yang bukan saja ilmu yang kasat mata, tetapi latihan-latihan yang teratur, sehingga seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya, kekuatan cadangan yang tidak dimengerti oleh setiap orang, dapat dikuasainya dan dipergunakannya sebagai aji pamungkasnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.